Shalom, senang sekali kita berada di tempat ini untuk menikmati yang dunia nggak bisa ngerti. Makanya saya kasih judul, biasanya dalam keadaan badai kita seperti apa. Tapi hari ini justru kita diminta untuk still. Apa sih kok still? Apa enggak still itu artinya orang yang pecundang, orang yang kalah, orang yang pasrah, orang yang enggak ada harapan, makanya bisa still. Tapi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, dari pengalaman, kekuatan still. Bagaimana kalau Tuhan berkata, be still and know that I am God. Selama kita enggak still, kita enggak akan know that He is God. Selama kita masih strong, kita akan berkata, I am who I am. Tapi waktu kita weak, kita bisa berkata, He is our Lord. Mari kita berdoa sekali lagi. Berkata-katalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar, kami mau belajar bagaimana Tuhan mempersiapkan kami, anggota Full Gospel Businessman Fellowship International, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di Zoom, mau belajar bagaimana menghadapi yang kami sedang hadapi ini, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan Tuhan. Karena kami tidak pernah sendiri. Kau tidak pernah membiarkan kami sendiri berjuang, tapi Engkau selalu berkata, I am with you forever. Tuhan menyertai. Biarlah Kau yang berkata-kata, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Judul yang saya dapat pada waktu saya merenungkan hal-hal ini yaitu still. Next. 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 Ada beberapa poin yang kita tahu bahwa ini melanda banyak orang. Kita sedang hidup di masa-masa yang berbeda ini. Hari-hari ini kita berada di kondisi yang unprecedented, yang nggak pernah. Ada 5 badai ekonomi global yang kita nggak main-main. Kita sekarang berada di kondisi yang berbeda. Tapi saya bersyukur kalau melihat di ruangan ini, kayaknya di ruangan ini nggak ada badai nih wajahnya. Wajahnya kita senyum santai. Saya kemarin baru rapat ya, dengan adanya kondisi, dengan rapat dengan beberapa hal, dan besok akan rapat menteri-menteri, kita bicara rapat. Keresahan tuh di mana-mana. Saya rapat dari jam 1 segala macam, resah. Semua itu memikirkan. Saya baru pulang dari Amerika, resah. Dan kita bicara, besok saya bicara, hari Kamis pagi saya bicara banyak dengan pembuat kebijakan. Semua itu resah. Yang nggak resah kok anggota FGBM-FA ya. Bisa makan-makan, bisa goyang-goyang. Ini ada something is wrong you itu. Yang lain itu resah. Pengusaha resah. Anda lihat Q1 Maret tahun 2025 ini, laporan keuangan Jakarta Stock Exchange semua menunjukkan tanda-tanda kita tidak sedang baik-baik. Yang bergerak di komoditi batu bara anjlok dari 400, 100 sekarang tinggal 100. Tahun lalu 120.
Yang luar biasa Mas Bambang, Mas Budi, Mas itu naik terus. Tapi ada 5 yang ini real, yang kadang-kadang saya merasa itulah keuntungan kita sebagai punya Tuhan. Kita nggak merasakan apa dunia yang rasakan. Orang yang nggak punya Tuhan. Waktu kami conference dengan banyak tadi kemarin kita bicara segala macam, orang yang nggak punya pegangan merasakan badainya itu kencang sekali. Apalagi yang bergerak di bidang politik segala macam itu merasakan. Nomor 1, ketidakpastian global ini nggak main-main. Perang tarif, ribut di sana. Bagaimana nih mau bayar? Yang mau ekspor kena enggak? Ini 10% kayak gimana? Semua bingung. Jadi kemarin kalau saya masuk ke Costco, saya masuk ke sini karena saya senang melihat kayak gini. Loh, barangnya nggak seperti dulu ya. Jadi kalau terus Costco sama itu bisa kosong nggak ini? Jadi ketidakpastian soal perang tarif di Amerika masuk ke Supreme Court. Kalau kita lihat Donald Trump seperti April, sampai sekarang kita nggak pernah tahu endingnya itu seperti apa. Yang perusahaan-perusahaan yang eksportir bertanya endingnya itu seperti apa. 6,6 triliun dolar hilang dalam waktu singkat. Ketidakpastian global ini, dan ini akan terus. Jangan expect tambah baik. Karena cowboy sama sudu akan terus. Apa yang menang? Nggak ngerti. Kita sudah berada di padang tingkat dunia dikatakan kalau pertumbuhan ekonomi dunia itu paling rendah 2,5, itu baru dikatakan 2,5. Tapi tahun ini dikatakan turun dari 2,8 tahun lalu berada di 2,3. Sudah di bawah ambang batas 2,5 yang sering dikaitkan dengan fase resesi global. Jadi semua sudah mulai mikir resesi global. Turun, Pak, produk turun, semua turun, market otomotif di Indonesia turun. Kita dulu bicara soal 1 juta, sekarang udah 800, ini bisa nggak? Di otomotif segala macam kita merasa. Jadi makin kita tahu, waduh, batu bara seperti itu tiba-tiba turun, perusahaan yang tahun lalu batu baranya meledak, tiba-tiba sekarang Q1 sudah menurun. Fase perlambatan ekonomi itu kerasa. Tapi sekali lagi hari ini dari tadi saya masuk ke sini nggak melihat ada resesi di wajah Anda ini. Padahal kalau saya rapat, setiap kali rapat membicarakan kengerian. Hanya kalau makan-makan sama full gospel itu semua kayaknya nggak ada di sini. Yang ketiga, krisis pasar keuangan akibat ketidakstabilan kebijakan ini luar biasa. Banyak kita lihat, kita nggak tahu. Hari ini tiba-tiba yang lalu pasar saham Indonesia drop, naik. Ini bisa Nasdaq naik. Kalau kita makin melihat di sana, nomor 3 pasar keuangan ini goyang. Jadi kita mengalami 3 hal yang sekarang kita nggak tahu endingnya seperti apa. Saya tidak mau cenderung kita bicara masalah ekonomi, walaupun saya suka. Tapi karena ini full gospel kan harus pakai full gospelnya. Kalau enggak saya jadi ceramah ekonomi nih. Saya batasin, makanya saya nggak kasih data-data. Geopolitik juga sama. Ukraina, kita bisa berhenti nggak? Yakin nggak akan ada perang yang berhenti? Selalu ada teori konspirasi, bisa atau tidak? Kita nggak bisa perang berhenti nggak sih? Yang kelima, krisis utang. Bayangin, Mei 2025 yang lalu, Moody's menurunkan peringkat kredit Amerika dari A besar 2A kecil menjadi AA1, mengakhiri status AAA yang sudah 100 tahun. Kan? Di wajahnya juga tenang aja tuh. Emang orang Surabaya itu bonek ya. Siapapun nggak perlu, yang penting aku cuan deh gitu kan. Dunia mau A3 nggak apa-apa.
Tapi kembali kita sebagai ini, kalau sampai terjadi seperti ini ada gejolak yang luar biasa. Kalau Amerika sudah A3, apalagi kalau udah AAB, waduh, dolarnya itu paling enak dolar Semarang, 1 kilo cuman 300.000 $, gitu ya. Jadi saya cuma mau bilang 5 badai ini akan terus menerus loh. Jadi komplit dari ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pasar keuangan, geopolitik, dan krisis hutang. Utangnya Amerika tuh gede banget. Bisa jalan nggak? Utangnya 36,2 triliun, gede sekali. Nah, selain itu, saya mau tambahin lagi, next. Domestik kita juga nggak baik-baik loh. Domestik kita ada 5, konsumsi rumah tangga ini lagi lemes. Saya baru ketemu kemarin dengan pengusaha, Pak, kalau di sini kalau perumahan aja yang 250 sampai 500 juta kurang, yang 1 miliar malah laku. Sekarang yang gini yang laku apa? Oppo, apa handphone, semua makin turun. Jadi pertumbuhan ekonomi melanggat banget. Jualan motor sekarang cuma segini, jualan mobil berturut. Kalau saya tuh nggak pernah protes sama macet. Saya senang dengan kemacetan di Surabaya, karena makin macet bonus saya makin gede. Artinya saya jualan mobil, motor tambah bagus. Jadi kalau ada motor yang lawan kita banyak gitu, saya nggak pernah marah, karena 80% itu Honda. Jadi saya bilang puji Tuhan, yang lain enggak. Kita bisa melihat, tapi sekarang makin lama enggak loh. Jadi kita melihat ekonomi konsumsi rumah tangga dan kelas menengah kita yang bagus, sehingga kuartal 1 2025 pertumbuhan ekonomi kita masih 4,87 walaupun menurun, tapi kita besar. Yang kedua, fiskal dan ketergantungan ini semua bingung nih defisit anggaran. 2026 sudah diomongin. 2026 APBN kita seperti ini, construction segala macam dikurang. Dulu zaman sana infrastruktur, sekarang enggak, sibuknya makanan dan militeri. Perubahan semua, totally perubahan semua, yang buat orang yang tertentu, wah ini gimana jualan. Saya sekarang komisaris di United Tractors, bisa nggak jualan kalau alat beratnya untuk konstruksi budgetnya nggak ada, dikurangin, bukan nggak ada, kecil dibandingkan zaman itu. Jadi kita melihat tahun 2026, kita mikir kalau sampai APBN kita seperti itu, sebagai pengusaha kita mesti ngapain ini? Kita harus prepare sekarang. Orang yang prepare lebih, karena kondisinya berubah, spending governmentnya berubah. Saya tinggal di hotel, pemiliknya yang saya bantuin 3 hari, dulu rame terus di hotel bintang 3, bintang 5. Sekarang saya kalau makan malam kok sepi ya. Investor luar biasa, 7% turun. Wah, orang bingung, di harga saham kita gimana nih, sampai 6.500, sekarang 7.100, naik turun tiap hari. Kalau orang yang bermain begitu, ini yoyonya belum pernah kita lakukan. Artinya apa? Memang kita sedang menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Investasi, premanisme, korupsi itu besar sekali. Kalau dulu hanya sebagian orang, sekarang di mana-mana kalau bisa ngambil. Yang laku sekarang adalah brankas, karena pengen dapat orang cash kan. Nah, bayangin 1 triliun di rumah itu brankasnya piro loh. Dan sekarang banyak orang, sekarang beli apa-apa sudah pakai cash saja, banyak brankas laku. Dan tarif ini penurunan ekspor, penurunan batu ekspor ini. Yang ketiga, ini saya mau cerita sedikit dulu sebelum poin, supaya tahu the context that kita menghadapi masa-masa yang Anda dan saya full gospel, kita mesti understand. Karena dalam masa sulit, harvest dari orang-orang itu besar. Pada masa sulit, orang-orang sulit, akhirnya kalau pengusaha sulit, itu carinya Tuhan. Dan ini yang sangat penting. Yang terakhir, yang ketiga dari poin ini dulu sebelum masuk ke 5 next, korporasi saat ini margin kayak gimana? Saya lulusan fakultas ekonomi juga. Bayangin ada
ada teori begini, kalau ada pengusaha atau negara mau ekspor ke negara tertentu, dikenakan tarif 30%, harga yang dijual tuh nggak boleh beda, tetap sama. Anda jualan barang A, kain, ekspor 100, nah 30% ditanggung oleh pengusaha. Piye carane? Yang nggak pernah kepikir dari fakultas ekonomi, sekarang kita harus akui. Gimana caranya? Apa bisa bertahan seperti ini? Dan margin cash flow-nya akan tercekik kalau ini nggak jalan. Karena semua setting dunia ini, WTO sudah jadi nggak karu-karuan, segala macam. Jangan main-main, we are not in a good condition loh. Apalagi eksporter gitu ya. Indonesia kena. Talent war banyak diambil, orang-orang yang bagus diambil, gangguan investasi dan proyek karena bingung. Waduh, paling gampang adalah jadi preman-preman, mulai makan banyak gini, sulit. Reputasi, kepercayaan publik dan ketergantungan. Jadi kalau kita lihat ada 3 poin ini ya, next, kalau kita lihat dari 3 badai-badai ini, apa yang dilakukan korporasi? Saya sebagai seorang profesional selalu mengajarkan kepada teman-teman yang di UMKM yang saya bantu dari KBC segala macam, kita mesti melakukan sebagai strategi adalah still, yaitu kita nggak mau strengthen core capabilities, nggak bisa kerjain banyak. Kekuatan kamu sekarang apa? Yang kedua, transform leadership, innovate dengan relevance, leverage dan listen. Saya nggak mau cerita ini, tapi intinya kalau kita mau survive, pengusaha harus melakukan sesuatu. Karena dunia kita tidak akan sama lagi sebelum April the 2nd. Orang yang bisa memanfaatkan ini dengan bagus, terbang. Yang tidak bisa memanfaatkan, tertinggal. Dan inilah pemisahan yang luar biasa. Begitu situasi ini terus berkembang dan nggak bisa di stop, semua negara mestinya bersama-sama memikirkan, tapi mikirin bilateral, kamu dan saya, kamu saya. WTO-nya hancur, hanya bilateral, dunianya berubah. Dan kalau dunia settingnya berubah, kita mesti ngapain? Pengaturan dunia sudah jadi berubah. Saya nggak bisa membayangkan kalau ini gagal, apa yang akan terjadi. Kita harus melakukan sesuatu. Sekali, saya stop. Ini bukan ceramah ekonomi, tidak menakut-nakutkan. Cuman saya harus share. Ini kita menghadapi sesuatu yang uncertain, sesuatu yang jangan dianggap enteng. Ya, tapi sekali lagi saya berkata dari wajah-wajah Anda tuh nggak ada yang setakut saya soalnya. Inilah kehebatan orang Surabaya. Orang Semarang takutan soalnya gitu ya. Tapi ini yang terjadi. Nah, dengan kondisi ini, waktu saya merenungkan di sana, Tuhan kasih bicara ini. Next, be still and know your core, your people, and your path. Apa itu? 1. Next. Ya, kita sekarang lihat kondisi begini yang membuat kita bertahan apa sih? Yang membuat kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi situasi yang dihadapi semua. Kenapa kok bisa kita anak-anak Tuhan lebih tenang dibandingkan semua? Kan ada kekuatan yang lain yang kita believe. Karena banyak hal yang di luar kontrol kita. Soal ekonomi di luar kontrol kita, soal leadership di luar kontrol kita, soal APBN 2025 di luar kontrol kita. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Yang di dalam kontrol kita apa? Di dalam bisnis yang kita pegang itu seperti apa? Ini yang kita lakukan. Nomor 1, stand firm in faith, trust His timing. Kita harus berjalan inquire of the Lord continually, lead and listen. Kita lihat satu-satu. Ini terpaksa bahasa Inggris karena kalau bahasa Indonesia stylenya nggak menarik. Bahasa Inggris gampang. Next. Ya, yang pertama ini. Dan kondisi begini kita nggak bisa ignore the fact kondisinya tidak sama, kondisinya tidak bisa kita predik, confusion, uncertainty. Apa yang kita lakukan? Nomor 1,
Kita mesti berdiri teguh di dalam Tuhan, bukan bergantung pada kekuatan sendiri, tapi percaya. Keluaran 14:13 itu luar biasa. Sekian banyak kok yang kita tidak bisa lakukan. Bisnis 80% dari bisnis uncontrollable. Hanya 20% yang kita bisa kontrol di dalam kita. Tapi luar biasa anggota FGB dan kita yang ada bergerak di Tuhan. Keluaran 14:13 itu menarik. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Biasanya kalau ada masalah kita kan cari orang-orang yang bisa membantu, cari wah pengusaha, kalau kita lagi proyeknya kurang nggak bisa banget, cari pengusaha yang bisa bantuin kita supaya bisa menang proyek sana sini. Kita pakai bulan cari orang yang bisa backup kita. Sekarang yang dengan rezim baru, cari teman-teman rezim baru yang bisa membantu kita, sibuk mencari orang yang bisa menolong kita, akibatnya chaos. Padahal firman Tuhan pernah menarik sekali. Saya kaget waktu melihat Keluaran 14 ini ya. Jangan takut, berdirilah tegap. Jadi bukan lemes, kita tetap berdiri karena kita tahu ada pertolongan, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Jadi prinsip pertama, menghadapi situasi yang uncertain, saya memimpin beberapa bisnis hari ini, orang-orang yang sedang bantu, kita tenang ya, stand firm ya, teguh. Saya kasih leadership, pemimpin sejati tidak menggoncang ketika segala sesuatu terguncang. Mereka menjadi jangkar iman bagi tim mereka. Saya harus jaga, betul-betul. Saya lagi memimpin satu akuisisi cukup besar, ya total tuh mungkin 2 miliar dolar. Kita udah lakukan segala macam project, akhirnya kita masuk ke tahap 1. Masuk ke tahap 2, dan rasanya waktu tahap 2 yang jual seneng, kita yang menang, yang jual penuh. Wah, dengan segala macam pimpin. Wah, saya itu bulan Mei tanggal 2 yang lalu saya harus pergi ke Malaysia untuk sharing di Malaysia, di SIB Malaysia. Itu hari Jumat, Sabtu, Minggu. Saya khotbah Minggu, Sabtu ada KBC, Minggu saya harus khotbah 2 kali dan balik. Dan ownernya akan ketemu dengan tim kita yang saya pimpin itu Senin malam. Oke, Senin malam kita akan meeting jam 8 malam biasanya. Oke, saya siap. Tiba-tiba Senin malam nggak bisa karena ada yang penting, diminta ganti hari Jumat malam. Wah, saya nggak bisa balik karena saya di Malaysia. Tapi saya udah kasih guidance semua, tim jalan nggak sama orangnya. Singkat cerita, dia cerita waktu ngobrol semua, dan kita punya favorite dan segala macam rasanya kita udah lakukan. Saya hanya, Pak, kita harus berangkat. Singkat cerita, jalankan. Sabtu pagi saya dikasih tahu, kan saya tidurnya itu, saya jam 9 udah tidur, 9:30 saya tidur, nggak tahu hari ini ya. Biasanya tapi saya bangun pagi, karena saya bangun selalu jam 5 kurang seperempat saya bangun untuk saya berdoa. Saya nggak mau kalah dengan tetangga sebelah. Every single morning I have to get up and pray. Dan makin lama makin pray. 5 jam 6 saya berdoa, 1 jam, 6 jam 7 dengan firman 2 hours I pray in the morning. Jadi kalau I pray in the morning, saya harus tidur cepat. Jadi mereka tahu Pak Polos jam 9 tidur. Acara mestinya jam 8 diundang meeting, sampai jam 11 belum masuk. Baru meeting jam 11, selesainya after midnight. Saya sudah nggak dikasih tahu, percuma lah. Dikasih tahu juga saya udah tidur. Sabtu pagi datang, menarik sekali. Datang kasih tahu, Pak gimana? Bos bilang no. Bukan karena financial reason, ada reason yang lain. Dan waktu saya cerita, okay, we are living in a different world. Dan begitu saya bilang, gak bisa, stop the process. Sebagai seorang pemimpin, saya akan kasih tahu gimana orang yang bergerak. Kita udah pakai konsultan, semua udah siapin apa yang saya lakukan. Di tengah mau session, dikasih tahu, wah saya harus kerjakan untuk tim saya sendiri. Karena ya udah, ini keputusan nggak jalan ya sudah. Saya bilang sama mereka, bersyukur. Pasti Tuhan punya rencana. Kalau
ditutup Tuhan, jangan coba didobrak deh. Kita bisa berdoa, tapi kalau Tuhan tutup, udah. Tapi kalau ditutup manusia, gak usah takut. Nanti kalau itu untuk kita, Tuhan akan buka. Saya bilang, stop, stand still. Jadi saya kasih, sebelum saya khotbah, saya kasih ke teman-teman timnya supaya timnya tenang. Dan kalimatnya itu menarik. Jangan takut, sudah, jangan maksa kalau Tuhan gak kasih. Karena kita gak pernah tahu in the futures. Kita pikir itu yang terbaik, kita pikir wow. Kemampuan seorang pemimpin untuk berkata ini, enough is enough. Itu sebabnya saya tulis di sini, faith doesn't deny the storm. It declares who is in charge of it. Faith, iman itu, wah ada storm ya, oke. Tapi siapa yang in charge untuk ke situ? Waktu selesai saya bilang, kok kayak gini ya? Kita hidup di dunia yang berbeda. Cara bisnis sudah berbeda. Walaupun saya pengalaman 42 tahun memimpin akuisisi jalan tol semua. Saya memang bagian buang spending money, the biggest spenders of Astra adalah saya. Yang lain cari untung, saya cari investment. Dan dulu fightingnya jelas. Sekarang saya fight against musuh yang nggak kelihatan. Yang kedua setelah stand, kalau kita stand firm di dalam menghadapi masalah begini, percaya Tuhan akan tolong. Kita nggak tahu, percaya, stand firm in faith. Yang kedua, kita mesti trust His timing. Ada waktu. Kalau Anda sedang mengalami masalah di dalam bisnismu, saya lagi mengalami masalah di bisnis kita mesti trust His timing yang kadang kita nggak tahu. Percaya waktu Tuhan dan proses Tuhan, bukan tergesa-gesa dalam kepanikan, karena Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3:11. Bukan pada waktu sudah berhasil. Kalimat ini seringkali ayat yang salah diinterpretasikan. Ini yang kedua salah. Nomor satu sering dikhotbahkan salah itu Yeremia 29 ayat 11. Banyak orang salah itu main itu. Dia lupa khotbahin Yeremia 29:11, lupa bahasa Arabnya itu Yeremia 29:10. Siap gak kamu 70 tahun? Selama 70 tahun gak bisa 11. Banyak orang gak mau 70 tahun, kamu harus dibabil 70 tahun. Setelah 70 tahun banyak nabi palsu itu omong kosong lah Yeremia, Tuhan akan kasih bagus. No. 70 tahun untuk memurnikan iman dulu, waktu tertentu baru ayat 11. Nah kita sering dikhotbahin cuman ayat 11, Tuhan memberikan harapan, gak mau diajarin untuk stay setiap kita, untuk memurnikan kita. Tuhan bilang kadang-kadang 70 tahun kamu bikin gagal. 6 kali Pak Martin bikin gagal untuk pemurnian, supaya yang ketujuh Pak Martin menghadapi Yeremia 29:11. Orang nggak tahu bahwa ini nggak ayat yang paling nggak enak, tapi kok disenengin orang Kristen ya? Karena nggak ngerti ayat itu. Pemurniannya nggak mau, cuman ngertinya wah lihat hari depan aku tahu apa yang aku rancang mengenai kamu. Kata Tuhan, apa yang dirancang mengenai kamu? 70 tahun di Babel dulu. Nangkep maksud saya? Kita harus mengerti sebagai anggota full gospel, gak semerta-merta karena Tuhan tahu kalau kita punya masalah sampai gagal 6 kali sampai segala macam, mau merancang karakter kita sampai waktunya selesai 29. Aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu 70 years Yakub dan gitu 17 years Yusuf. Aku tahu rancangan untuk jadi prime minister. You have to stay in the prison. Daud 15 tahun walaupun sudah diurapi. Aku tahu rancanganmu 15 tahun. You have to stay outside the palace. Nah, pengusaha kita ini seringkali mau cepat sih. Kalau mau cepat makanya kompromi sama dosa. Kalau mau cepat makanya tidak bisa bicara kekudusan. Mau cepat nyogok, nyuap, lakukan
semua, sehingga banyak pengusaha Kristen bukan full gospel tapi full gospel. Kekudusannya waktu pas pertemuan aja, keluar, wah gayanya sampai Lucifer aja perlu belajar how to menyogok dengan sesuai firman Tuhan. Lu ajarannya begitu. Kenapa? Karena ya nggak bisa. Lupa bahwa Tuhan itu membentuk kita. Kalau Anda lagi banyak kesulitan, kita banyak kesulitan, lagi membentuk. Kami sekarang lagi memikirkan. Nggak tahu, karena ini public company udah dipublish, boleh 3 tahun, 3 bulan pertama Yudi turun banyak, Asta turun 7%, karena harga drop kayak gini. What should we do? Itu untuk memegang kita. Solusi tadi. Waktu pertama kali kita akuisisi pelabuhan di Balikpapan, Iskal di Penajam, wah bagus. Pertama kali lihat harga batu bara 120, harga minyak 120, dan trennya akan jadi bagus. Jadi pada waktu itu saya pemimpin, kita beli dengan segala macam, kita beli, malah sengaja belinya kita pakai tanggal yang orang bilang ini nggak bagus. 31 Januari tahun 2013 jam 13.13 saya tanda tangan pengambil alihan pelabuhan di Balikpapan dengan confident betul, analisa. Tapi ternyata 2 tahun setelahnya harga batu bara dari 120 jadi 50, harga minyak malah minus gitu kan yang lalu. Terus dari jagoan, saya harus datang ke shareholders, what's wrong? Ya nggak tahu, kita nggak bisa predik kok. Gagal, ya gagal. Terus gimana? Saya nggak mau apa-apa, kita bertahan karena kita nggak pernah tahu. Yang turun, yang naik bisa turun, tapi yang turun bisa naik. Trust his timing, jangan grogi menghadapi turun. Wah langsung mau pecat karyawan, pecat segala macam. Wah melakukan untuk menyelamatkan diri sendiri, kita melakukan efisiensi. Padahal salahnya salah decision kita. Tapi yang korban selalu karyawan. Itu yang saya bilang, itu bukan orang full gospel. Yang salah kamu kok, yang salah kita kok. Karyawan kenapa dikorbanin? Itu salah decision loh. Kita bilang no, kita protect. Itu sebabnya waktu Maret setelah saya pulang dari, hampir gak bisa pulang dari New York ke sini, Maret 2020 tiba-tiba di stop. Begitu ada COVID, saya kumpulkan, saya memimpin 31 bisnis, 15.000 karyawan, 3 billion, 45 triliun lebih. Saya bilang sama mereka, kasih perintah, nggak boleh ada PHK ya, nggak ada penjual, nggak ada masuk Pak, tol nggak boleh masuk. Kita harus bilang tidak boleh ada PHK, malah segera kita bantu orang-orangnya, kita bantu orang yang kesulitan, keluarganya yang sakit, nggak bisa ada PHK dan akan turun Pak. Ya, jangan hanya mikirin shareholders ya, mikirin stakeholders dan mikir solo holders. Enaknya jadi bos, berani perintah, karena duitnya orang. Kalau duit saya mungkin lain lagi kali ya. Itu bedanya profesional sama pengusaha, betul nggak? Saya bilang enggak, just joke. Tapi saya bilang jangan ya, dalam kodin kayak gini jangan dilakukan. Trust is timing. Waktu kita benar-benar fokus untuk belain karyawan kita, yang saya belajar, Tuhan tuh belain kita. Begitu bam, pertama kita yang melesir, dan trust is timing, tiba-tiba down. Wah nggak bisa, mau turun kayak gini ya, PHK karyawan, dikurangin karyawan. No, itu bukan salah, kita salah decide. Kenapa timingnya nggak bisa turun, kenapa turun, tidak boleh dikorbankan, tetap bertahan. Kita pikirkan karyawan yang ada lakukan. Tiba-tiba 2016 diumumkan oleh Presiden, IKN ada di sana. Begitu diumumkan Presiden, loh itu dekat sekali sama kita. Sampai orang bilang, Pak Plus kamu udah tahu ya, waktu kamu beli itu kamu tahu bahwa IKN-nya akan di sana? Enggak tahu. Begitu diumumkan, tiba-tiba harga tanah meledak, jadi jual harga tanah meledak. Kita nggak pernah tahu. Kalau saya bilang, Pak Plus kok bisa tahu ya? Dari mana? Nggak tahu. Tapi trust is timing, nggak grogi. Yang hari ini anak-anak Tuhan, jangan kita mau escape untuk diri kita sendiri. Kesian anak-anak kita
employee yang dikorbankan oleh kesalahan kita, itu bukan full gospel itu. Pengusaha Kristen yang luar biasa harus berani protect, karena mereka membutuhkan trust. Dan waktu kita trust, waktu 2016 bagus sekarang kita tahu. Sampai bilang, Syarul juga tanya, kamu kok bisa punya feeling? Enggak tahu apa-apa. Harga batu bara turun, semua turun kok. Tapi Tuhan tahu loh timingnya. Kok bisa kita pas beli sebelum diumumkan? Kalau udah diumumkan mahal kok. Pemimpin rohani tahu bahwa menunggu bukan berarti pasif, tapi aktif dalam persiapan dan pengharapan. Makanya hari ini saya bilang, jangan tahu. Pas saya teringat kemarin saya diskusi sama pengusaha di tempat ini yang sebetulnya hari ini datang tapi nggak bisa. Dalam keadaan COVID, dia berusaha untuk mem-PHK teman-teman orang-orang. Dia pengusaha handphone banyak di daerah, di Jombang, Mojokerto, semua outletnya banyak. Begitu telepon saya bilang, saya cuma satu bilang, jangan PHK karyawanmu, jangan dalam keadaan sih. Dan terus dia bersaksi, begitu, loh kok nggak boleh kayak gimana? Malah pikirkan karyawanmu dalam keadaan seperti itu. Cut long story short, gara-gara dia tidak melakukan itu, berkembangnya luar biasa. God is never late. He's simply aligning your miracle with His perfect timing. Your miracle one and my miracle itu di-align dengan His timing. Kita maunya miracle my timing. Makanya kalau kita berdoa gak jelas Tuhan itu sopo. Karena kalau kita berdoa ngajari Tuhan. Banyak orang berdoa pagi kayaknya berdoa tapi ngajari Tuhan, ngasih KPI-nya Tuhan tolong lakukan gini Tuhan. Sampai Tuhan bilang, Tuhan itu sopo toh? Gak berani doa kayak Tuhan Yesus, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Jadi kembali, miracle itu di-align dengan perfect timing. Makanya waktu saya bilang, wah, jadi semua enak ya. Ketiga, setelah kita trust His timing, menghadapi badai seperti ini yang diminta, inquire of the Lord continually. Mencari Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-jalanmu ya Tuhan, tunjukkanlah kepadaku jalan-jalanmu. Maka saya selalu ngajak, yuk, hari-hari ini hari-hari yang sulit, jangan banyak tidur lah. Karena engkau tidak fight for yourself, you fight for your employee. Yang punya perusahaan banyak, saya waktu punya 15.000 karyawan, berarti kali 3, 60. I will fight. Kalau yang karyawannya banyak, you have to fight. Ya, kalau karyawannya 3 boleh bangun jam 8 lah. Karyawannya 10 boleh bangun jam 7. Tapi kalau karyawanmu 100, you have to fight. Mau diberkati Tuhan, karyawannya 1000, bangunnya sembarangan, doanya cepet-cepetan, malam doa cepet, siang, tidak ada mau waktu sama Tuhan. Tuhan tunjukkan jalanku gimana supaya saya mimpin 4.000 orang, 3.000 orang dengan bagus. Makin sombong, makin sukses, kita kecenderungan makin sombong, nggak perlu Tuhan. Apalagi yang sudah sukses. Jatuh kena Betseba. Kalau engkau pengen hari ini percaya Tuhan, aset yang luar biasa, percaya Tuhan dengan karyawan yang luar biasa, your responsibility and my responsibility to pray more. Stop doing Netflix at night supaya fresh. Get up early. Dan jangan waktu 2 pagi butuhan kita. Begitu banyak orang yang kita butuh. Lihat di sini, inquire. Pemimpin yang bergantung pada wahyu ilahi akan menghindari keputusan yang sembrono dan reaktif. Don't act until you ask. Divine guidance protect from human error. Tuhan, hari ini saya mau ngapain? Tadi pagi saya bangun, saya berdoa untuk hari ini ada meeting. Saya ngasih meeting dengan 16, 17, G2, one by one nama saya pray.
Dari 1 saya pray hari ini. Dari jam 9.30 sampai jam 5, I pray untuk semua orang ketemu. Dan I pray untuk yang jam 7 ini. Karena ada yang kemarin ada 117, tapi dari maksimum 128 katanya Pak Benny ada 111. Saya nggak bisa sebut siapa, tapi I pray untuk acara malam ini. Karena I know this is not a show. Yang saya mau beritakan nggak enak, dengernya Anda nggak enak, tapi I have to tell you the truth. Karena kita sama-sama pengusaha, saya bukan pendeta. You have to pray. Kalau engkau diberkati, pray Lord. Kalau enggak, Tuhan akan ambil lo. Aku percayakan kepadamu, tapi kamu berdoa untuk dirimu sendiri. Gak pernah berdoa untuk keluarga karyawan yang sakit. Gak pernah berdoa untuk yang lain. Berdoanya untuk proyek tender. I will judge. Matius 25, seberapa banyak yang kau beri kepada orang-orang ini. Berikutnya, lead with love and wisdom. Dalam kondisi uncertainty seperti ini, dibutuhkan pemimpin yang berbeda, yaitu pemimpin yang bisa memimpin dengan love, tapi juga wisdom. Benar, saya dari hati yang paling dalam, kenapa saya bangun, kenapa saya, Tuhan, saya harus banyak berdoa untuk orang-orang. Walaupun secara sistem saya sudah pensiun, sekarang saya memimpin corporate restructuring di 3 company besar yang mau go profesional. Saya selalu bilang ini, lead. Hikmat yang dari atas penuh belas kasihan dan buah yang badai. Di tengah badai orang tidak hanya butuh solusi, mereka butuh pengharapan dan pemimpin yang berbelas kasih. Saya ulangi sekali lagi. Di tengah badai, orang tidak hanya butuh solusi. Karyawan kita butuh pengharapan dan pemimpin yang berbelas kasih. Bayangkan di tengah badai, kalau karyawan kita tidak melihat atasannya lead with love, waduh efisiensi, saya pasti akan dipotong kontraknya, saya akan dipotong. Saya tahu persis kalau revenue turun 20%, bilang efisiensi 20% nomor 1, saya akan kehilangan pekerjaan. Padahal mem-PHK 1 orang itu menciptakan 1 preman. Kalau lagi ekonomi boom, gak apa-apa. Ekonomi jelek, engkau ngurangin 1 karyawan, termasuk saya bilang istri saya, kalau gini, bisa nggak kamu tambahin, ada sopir, ada pembantu, kita terima yuk, siapa yang mau kerja? Jadi di rumah bisa seru, nggak apa-apa, no problem, karena mereka butuh karyawan itu. How to protect karyawan. Ini yang kita kembali di tengah badai, mereka butuh pengharapan, dan yang bisa memberikan adalah orang-orang kayak Anda yang tidak memikirkan diri sendiri for the sake of efficiency, cut, supaya saya survive. Semua lagi efisiensi, kita pergi masih pakai first class, kita pergi masih pakai segala macam, while dia di kantor cut sana cut sini, listrik dimatiin, nggak ada kopi, nggak ada teh. Saya bilang ini bukan orang full gospel. Orang full gospel harus berbeda. Yang mau berkorban kita dulu sebagai leader. Ini yang kembali, kalau kita bisa melihat gitu, karyawan kita bisa melihat, saya kerja sama orang yang tahu saya itu siapa, dan mereka punya pengharapan yang luar biasa. Bapak-bapak, mungkin kau pulang gak enak malam ini, tapi saya berdoa hatinya Tuhan ada sama kita. Akhir-akhir ini kalau ekonomi sulit, I need you to change your heart, protect your employee. Kalau engkau protect your employee, jangan takut, Tuhan akan gak pernah lupakan sama kita. Jangan terlalu egois mikirin kita. Cash flow kurang Pak Paulus, what should we do? Let's cash flow, become cash. Tapi people flow is in your head. Wisdom navigate the storm. Love carries the people through it. Terakhir, kunci dari semua ini kita menghadapi badai, yang mungkin yang hari ini saya sharing berbeda, karena saya dari pengusaha sama Anda. Saya pengen mengharapkan ini pengusaha militan.
Pengusaha militan, begitu ada badai, kesempatan kita mewartakan kasih Tuhan bukan dengan mulut kita, tapi dengan action kita. Waktu kita mengasihi orang-orang, supplier kita potong-potong, dipencet kamu kayak gini, lagi efisiensi kamu pencet, nggak pernah mikir mereka itu udah hitung OEM-nya, nggak akan profitable kalau kamu minta turun kayak gini. Kita mau, kita yang untung supplier kita nggak profitable. Ini bukan orang FGBMFI, itu misi kami, itu visi kami. Listen terakhir to his voice in the silence. Markus 46:11 terjemahan baru. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Seorang pemimpin harus memiliki waktu menyendiri bersama Tuhan agar dapat memimpin orang banyak dengan arah yang benar. Silent is not God's absence. It is often his invitation to deeper intimacy. I pray. Mulai besok berdoa untuk negara ini ya. Jangan hanya mikir, mungkin kalau bisnismu lagi bagus, praise the Lord. Tapi banyak orang yang rekan-rekan di sini yang lagi masalah. It's time for us yang duduk malam ini, pray untuk orang-orang yang terdampak. Spend your time to pray for others. Pray. Still. Terakhir, kalau kita lihat kayak gini, badai akan terjadi. Badai gak bisa, tidak akan terjadi. Mau dilawan apapun sekarang ombaknya udah terlalu besar. Udah di bawah 2,5. Dunia sudah di bawah 2,5, 2,3. Kalau sampai terjadi resesi, what should we do? Tuhan bilang, still. Karena di tengah ombak selalu ada kebangkitan rohani. Harvesting terjadi pada waktu itu besar. Dan malam ini saya ajak kita semua menjadi pengusaha militan. Pray. Kalau engkau sedang diberkati dalam keadaan begini, kayaknya bagus bisnismu, stop praying for you. Banyak yang sedang masalah. Pray. Pray. And pray. Karena pray changes things. Prayer changes things. Sekali lagi, jangan tidur malam-malam habis ini. Pulang dan besok berkata, Tuhan, kalau yang tetangga sebelah every morning bisa pray. Kenapa kita yang karena kasih karunia malah dibalik? Kita kasih karunia nggak perlu berdoa pagi dong. Orang Yahudi berdoa 7 kali, Daniel 7 kali. Orang Kristen berdoa 3 kali, makan pagi, makan siang, makan malam. Kadang-kadang dibalik-balik sama orang-orang itu. Kita kan nggak perlu harus kayak gini. No. Kalau mereka aja yang tidak punya pengharapan, pray. Engkau yang punya pengharapan, waktu engkau pray, itu akan menyegarkan engkau. Engkau akan tambah sehat, engkau tambah ini di dalam hidupmu. Waktu engkau pray buat orang lain, Tuhan akan protect your health. Saya punya moto sekarang ini, menjadi berkat bagi banyak orang, MB3O, menjadi berkat bagi banyak orang. Doa saya Pak, 1, Tuhan berikan aku kekuatan, iman, pengharapan, kasih, supaya saya bisa menopang yang lemah. Tuhan berikan aku kesehatan, jiwani, rohani, dan fisikal, badan, supaya saya bisa menolong yang sakit. Beri aku kelimpahan, supaya bisa menolong yang kekurangan. Jadi waktu kalau saya mulai tadi sakit, nggak enak badan karena jet lag, Tuhan jangan saya sakit nih Tuhan. Kalau saya sakit nggak jadi nih hari ini. Saya beri aku kekuatan. Saya beberapa hari bangunnya jam 2 terus, jam 2 jam 3. Tapi saya bilang, Tuhan beri aku sehat supaya saya bisa kekuatan. Dari semangat kepada kita yang dipercayakan Tuhan full gospel untuk mendoakan bangsa ini, mendoakan kota Anda ini, is in our hand. Don't complain, hanya surrender. Karena di tangan kita 150 orang hari ini. If you pray, bukan hanya Surabaya, tapi juga Indonesia akan dimenangkan buat Tuhan. Amen. Menghadapi badai. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu kami
tidak mau memikirkan diri sendiri. Kalau mau memberkati kami, biarlah kami berdoa untuk bangsa ini. Di tengah kesulitan, tengah kegalauan, kalau kami bisa berdiri tegak, karena kami punya Tuhan. Be still and know that I am God. Biarlah itu menjadi kekuatan buat kami. Kami mau berdoa, biarlah hari ini kami menjadi pelaku firman. Kita menjadi orang-orang yang fight for this nation dengan pray dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya katakan. Ya, kita semua pada malam hari sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pak Paulus Bambang dengan mengambil judul daripada Mazmur 46 ayat yang ke-11. Ya, kita semua pada malam hari sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pak Paulus Bambang dengan mengambil judul daripada Mazmur 46 ayat yang ke-11. Ya, kita semua pada malam hari sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pak Paulus Bambang dengan mengambil judul daripada Mazmur 46 ayat yang ke-11. Ya, kita semua pada malam hari sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pak Paulus Bambang dengan mengambil judul daripada Mazmur 46 ayat yang ke-11. Ya, kita semua pada malam hari sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pak Paulus Bambang dengan mengambil judul daripada Mazmur 46 ayat yang ke-11. Ya, kita semua pada malam hari sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pak Paulus Bambang dengan mengambil judul daripada Mazmur 46 ayat yang ke-11. Ya, kita semua pada malam hari sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pak Paulus Bambang dengan mengambil judul daripada Mazmur 46 ayat yang ke-11. Ya, kita semua pada malam hari sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pak Paulus Bambang dengan mengambil judul daripada Mazmur 46 ayat yang ke-11. Ya, kita semua pada malam hari sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pak Paulus Bambang dengan mengambil judul daripada Mazmur 46 ayat yang ke-11. Ya, kita semua pada malam hari sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pak Paulus Bambang dengan mengambil judul daripada Mazmur 46 ayat yang ke-11. Ya, kita semua pada malam hari sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pak Paulus Bambang dengan mengambil judul daripada Mazmur 46 ayat yang ke-11. Ya, kita semua pada malam hari sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pak Paulus Bambang dengan mengambil judul daripada Mazmur 46 ayat yang ke-11. Ya, kita semua pada malam hari sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pak Paulus Bambang dengan mengambil judul daripada Mazmur 46 ayat yang ke-11. Ya, kita semua pada malam hari sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pak Paulus Bambang dengan mengambil judul daripada Mazmur 46 ayat yang ke-11. Ya, kita semua pada malam hari sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pak Paulus Bambang dengan mengambil judul daripada Mazmur 46 ayat yang ke-11. Ya, kita semua pada malam hari sangat diberkati oleh Tuhan. Be still and know that I am God. Diamlah dan ketahuilah aku Allah. Jadi kalau kita menghadapi problem, menghadapi ketakutan, jangan lupa arahkan mata hati kita itu kepada Tuhan, Tuhan Yesus itu. Dan kita katakan tenanglah, tenanglah. Dan saya punya ayat hafalan saudara, yaitu Matius 14 ayat 27. Ketika murid-murid itu di tengah danau, kapalnya itu kena badai yang begitu besar, mereka ketakutan. Nah, ditambahi lagi dengan Tuhan Yesus tiba-tiba jalan di atas air. Ini pandangannya ini sudah tidak karuan ini. Tuhan Yesus malah mengatakan, mereka kata hantu, ini hantu. Tapi ayat ini saudara menguatkan murid-murid dan tentunya menguatkan kita semuanya
Dan itu kalau saya lagi menghadapi ketidaktenangan, saya hafalkan ini. Tenanglah, sambil saya melihat Tuhan Yesus. Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Wah, itu betul-betul itu kalau dikatakan berkali-kali, iman kita itu tumbuh, saudara. Dan iya, kok bisa tenang ini? Tenang di tengah ketidaktenangan. Karena kita tahu, tenanglah, aku ini Yesus. Jangan takut. Lah untuk itu, untuk bisa ketenangan ini, mesti dilatih tiap hari, saudara. Luangkan waktu setengah jam, 1 jam untuk berdoa tadi itu. Selain kita doa syafaat dan lain sebagainya, tapi sekarang latihan mendengar kehendak Tuhan. Itu perlu dilatih, menanti-nantikan Tuhan. Coba kita lihat di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Ini juga perlu dipraktekkan, saudara. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan yang baru. Dia seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari dan tidak menjadi lelah, berjalan dan tidak menjadi lesu. Itu kalau kita tenang di hadapan Allah, saudara. Tapi kadang-kadang ini kan di pikiran, wah, itu latihan tiap hari. Begitu kita mumet itu, katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kami mau menyenangkan hatimu, Bapa. Kami mau menyenangkan hatimu, Tuhan Yesus. Kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, segenap akal budi kami. Dan kami percaya di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Saat ini kalau ada di antara kita dalam menghadapi ketakutan, ayo kita usir. Pergi ketakutan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Boleh katakan kepada hati kita, tunjuk dada kita, tenanglah. Tenanglah. Aku ini, kata Tuhan Yesus. Jangan takut, tenanglah. Aku ini, jangan takut. Terima kasih Bapa. Segala ketakutan lenyap, ganti dengan damai sejahtera. Terima damai sejahtera ini. Jangan lagi simpan dosa. Minta ampun dengan segala kesalahan pikiran, perkataan, perbuatan. Itu yang menyebabkan ketakutan, menyebabkan segala macam kekacauan. Tapi kalau dosa dibereskan, ada kasih, ada pengharapan, ada ketenangan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati dan kepikiran kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan, kita berkati Pak Paulus Bambang. Bapa di sorga, banyak terima kasih untuk hambamu yang setia Pak Paulus Bambang. Malam ini menjadi berkat buat kami semuanya. Engkau sudah memberikan dia hikmat, memberikan kekuatan, memberikan pengurapan, sehingga kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah melalui hambanya ini tidak ada yang kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan sesuai apa yang Engkau kehendaki dan dibuat berhasil sesuai dengan apa yang Engkau suruhkan. Sehingga kami percaya dengan apa yang Tuhan suruhkan melalui Pak Bambang, kami tidak takut lagi. Be still and know that I am God. Tuhan yang berkuasa membuang segala ketakutan, membuang segala permasalahan, dan kita boleh hidup diberkati, menjadi berkat. Berkati hambamu dalam segala pekerjaannya, pelayanannya, keluarganya, kesehatannya,
dan sehingga makin berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Juga setiap kita, kami berdoa makin cinta Tuhan, berbuah, diberkati, jadi berkat. Angkat tanganmu, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan ini dengan sukacita, dan yang percaya dan sudah diberkati katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Amen. Be strong in the Lord. LF.